Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau kita baca dari Roma pasal 11 ayat 36, maka ayat itu berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu karena dari Dia. Dan oleh Dia, kepada Dia. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari, biarlah apa yang kita pikirkan, biarlah apa yang ada di dalam hati kita, biar apa yang kita lakukan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan senang kalau kita melakukan hal itu. Sudah mungkin ingat satu tokoh yang bernama Yabes dalam Alkitab. Yabes itu artinya kesakitan, kesukaran, penderitaan, sesuatu yang tidak enak. Dan itu mungkin yang dialami oleh Yabes pada waktu itu. Tapi Yabes tidak mau tinggal diam. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ada 3 pokok doa yang dia minta kepada Tuhan. Yang pertama dia berkata demikian, Tuhan, biarlah Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan yang kedua, Tuhan, kiranya Engkau memperluas daerahku. Dan yang ketiga, dikatakan, Tuhan, biarlah tangan-Mu menyertai dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya percaya 3 pokok doanya adalah menjadi pokok doa kita semua. Dan yang luar biasa Alkitab katakan, ketiga pokok doa ini dikabulkan oleh Tuhan. Apa rahasianya? Ternyata di sana dikatakan Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kenapa dia dimuliakan? Jawabannya, karena dia memuliakan Tuhan. Alkitab katakan, kalau kita menghormati Tuhan, maka Dia akan menghormati kita. Kalau kita menghina Tuhan, maka kita akan direndahkan. Dan karena itu kalau kita memuliakan Tuhan, maka kita akan dimuliakan. Saudara, biarlah tujuan hidup kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya seperti Alkitab katakan, kita akan bisa memuliakan Tuhan kalau kita berbuah banyak. Bagaimana kalau kita bisa berbuah banyak? Hanya kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita. Artinya mari kita hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, lakukan. Itu artinya ketaatan terhadap firman Tuhan. Percaya, lakukan. Kenapa bisa demikian? Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Kita ada di dalam Dia. Saya mau katakan pada saudara, ini kunci untuk memasuki tahun 2010. Saya tidak akan bosan-bosannya untuk berbicara kepada saudara tentang ketaatan. Ketaatan kepada perintah Tuhan. Saya diingatkan bagaimana ketika orang Israel keluar dari Mesir, dibawa ke tanah perjanjian. Mereka dilatih oleh Tuhan untuk taat kepada Dia. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Saudara bayangkan kalau tiang awan atau tiang api itu tidak bergerak 2 hari, sebulan, atau lebih, mereka tuh harus tetap diam, tidak bergerak. Dan kalau bergerak, itu tidak melihat waktu. Mungkin mereka baru bangun tidur, dengan enak, masih segar, tiang awan menuntun mereka untuk bergerak. Wah, mereka dengan sukacita. Tapi ada kalanya pada siang hari, di panas terik, mereka harus mulai bergerak. Mungkin ada yang mulai menggerutu. Ada kalanya juga sedang enak-enak tidur pada malam hari. Mereka harus dibangunkan. Karena tiang awan, tiang api mulai bergerak. Saudara yang berbicara tentang waktu Tuhan. Saya banyak lihat mengapa orang itu gagal dalam kehidupannya. Karena tidak berjalan, tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Saudara, kita harus berjalan menurut waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Mungkin kita berkata, pada waktu Tuhan menyuruh kita belum siap. Itu bukan urusan Tuhan untuk membuat kita menjadi siap. Tapi adalah kita harus menyesuaikan dengan waktu Tuhan.
kita akan bergerak. Saudara, saya berdoa, setiap saudara berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Mari, untuk memasuki tahun 2010 ini, ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami pemulihan dan kelimpahan? Sebelum angkat tangan. 3 pokok doa dari Yabes itu merupakan gambaran tentang pemulihan dan kelimpahan. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, mari kita berdoa. Oh, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, Engkau menuntun kami Tuhan, supaya kami taat terhadap firman-Mu. Dan Kau katakan itu adalah kunci untuk memasuki tahun 2010. Tahun pemulihan, tahun kelimpahan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Tuhan, mereka membutuhkan pemulihan. Mereka membutuhkan kelimpahan. Dan semuanya itu akan Kau genapi. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.